Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Diana Anggraini, nomor NIM 13122000043. Perkenalkan, nama saya Putri Rosita Damayanti dengan NIM 13122000053. Perkenalkan, nama saya Leatu Makfiro dengan NIM 13122000007. Saya Farida Rosadi dengan NIM 13122000026. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Firdaus dengan NIM 13122000063. Saya Christian Raka Joana dengan NIM 13122000092. Di sini kelompok kami akan mewawancarai salah satu pegawai bank dan nantinya kami akan mengedukasi apa itu lembaga negara menurut Hans Kelsen. Ibu Ida, kami persilakan. Terus ya, Sebelumnya perkenalan dulu di kamera ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ibu Nurjani dari salah satu bank swasta di Surabaya. baik Ibu, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai apa itu lembaga negara. Yang Ibu Ida ketahui, apa sih lembaga negara itu? Lembaga negara secara keseluruhan. Iya. Itu yang lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau ditunjuk oleh pemerintah yang mengurus suatu negara. Kalau misalnya lembaga negara ini dikaitkan dengan perbankan, itu artinya apa sih, Bu? Lembaga negara dengan perbankan. Iya. Ini berarti kalau menurut saya lembaga negara yang mengurusi perbankan, yaitu perputaran uang yang ada di suatu negara itu. Untuk pegawai bank sendiri, apa hak dan kewajibannya? Untuk haknya ya nggak munafik ya Mbak ya. Untuk Iya. haknya kita kerja untuk cari uang deh. Iya. Ya, gitu ya. Benar. Terus mungkin untuk status sosial kita sebagai pegawai, ya pegawai bank gitu kan mungkin ya agak-agak tinggi lah, tapi sebenarnya ya enggak sih gitu ya. Untuk kewajibannya kita sebagai pegawai kita harus memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena saya sebagai teller, saya harus melayani nasabah untuk setor dan tarik, seperti itu kalau di bank saya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Di sini kami akan sedikit mengedukasi apa sih itu lembaga negara menurut salah satu tokoh hukum, yaitu Hans Kelsen. Istilah lembaga negara yang dalam bahasa Inggris disebut dengan state organ secara sederhana dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara, badan negara, atau dapat disebut juga sebagai organ negara. Penyebutan istilah-istilah di atas sering digunakan dalam konteks yang sama untuk membedakannya dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau organisasi non-pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan non-government organization atau non-governmental organization. Nah, menurut Hans Kelsen, konsep lembaga negara itu ada dua bagian, yaitu yang pertama, whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Jadi menurut Hans Kelsen ini, setiap individu, orang, ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Contohnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UUD, yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang, adalah organ yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma. Fungsi yang kedua yaitu here personally he has specific legal position, yang dimana disempurnakan lagi bahwa organ negara dalam hal ini yakni tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Untuk ciri-ciri organ negara dalam pengertian kedua, ini meliputi yang pertama, organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu. Untuk memahami pengertian lembaga negara atau organ secara lebih dalam, yaitu dengan melihat pandangan dari Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ. Dalam bukunya General Theory of Law and State, Hans Kelsen menguraikan bahwa whoever fulfills a function determined
by the legal order is an organ, yang artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ-organ negara, tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan atau bersifat menjalankan norma. Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif. Yang terakhir, karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara. Kemudian Hans Kelsen juga memaparkan lembaga dalam arti sempit, yakni pengertian lembaga negara dalam artian material adalah individu secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu. Sebagai suatu individu atau lembaga dapat digolongkan sebagai lembaga negara dalam arti sempit apabila memenuhi ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, lembaga negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu. Kemudian yang kedua, fungsi itu dijalankan dengan profesi utama atau bahkan secara hukum yang bersifat eksklusif. Yang ketiga, karena fungsinya ini ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara. Jadi meskipun individual dalam artian luas menciptakan hukum dan menerapkan hukum disebut sebagai lembaga, namun dalam arti sempit yang disebut sebagai lembaga negara hanyalah yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kegiatan kenegaraan. Jadi kesimpulan yang kami ambil secara umum, konsep negara hukum Indonesia mempunyai kaitan dalam hal kesamaan unsur-unsurnya dengan konsep negara hukum lainnya. Namun Indonesia menciptakan sendiri konsep negara hukumnya berdasarkan cita negara Pancasila. Namun tidak lepas dari konsep yang universal. Jadi yang universal adalah negara hukum, sedangkan yang khas Indonesia ialah negara Indonesia adalah negara hukum yang dengan beberapa hal yang turut membedakan dengan konsep negara hukum lainnya, yaitu bersumber dari Pancasila, sistem berdasarkan konstitusi, kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan dalam hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, pembentukan undang-undang dan sistem perwakilan. Ya, itulah tadi edukasi dari kami, Bu, mengenai apa sih itu lembaga negara menurut salah satu tokoh hukum yaitu Hans Kelsen. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Sekian edukasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga edukasi dari kami ini dapat bermanfaat bagi audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.